saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua dan kita berkumpul di sini untuk menyaksikan perangkat terbaru Oppo A77s. Jadi mungkin teman-teman beberapa belakangan ini sudah menerima banyak pemberitahuan dari Indonesia mengenai perangkat ini. Memang ada beberapa yang nanti saya tunjukkan, ada beberapa sedikit perbedaan antara perangkat Oppo A77s yang ada di Indonesia dan yang sudah diluncurkan di luar. Dan mungkin A77s ini sebenarnya hadir ada dua alasan. Yang pertama adalah tingginya minat konsumen terhadap Reno 7 4G terutama warna sunset orange, dan memang sekarang perangkatnya sudah discontinue, jadi sudah tidak ada, tapi konsumen masih banyak mencari perangkat dengan warna yang sama. Maka dari itu karena konsumen juga menuntut untuk gimana caranya perangkat ini bisa lebih terjangkau, maka dari itu desain yang sama kami hadirkan di perangkat Oppo A77s. Kemudian yang kedua terkait dengan perangkat Oppo A57. Jadi Oppo A57 itu jadi salah satu perangkat Oppo series yang memang memiliki respon yang luar biasa baik, karena memang perangkat ini memiliki berbagai macam fitur yang cukup menarik buat konsumen. Maka dari itu kita mencoba menghadirkan perangkat ini sekaligus menjadi salah satu penerus dari A57 dan menjadi penerus dari suksesornya A76. Kita akan berbicara dengan bahasa desain Reno pada lini seri A. Jadi sebenarnya perangkat ini sama teman-teman antara Reno 7 4G dengan A77s. Ini adalah perangkat Reno 7 4G dan ini adalah perangkat A77s. Kita tidak mengurangi kualitasnya sama sekali. Di penampang belakangnya, di frame-nya dan lain-lain ini masih sama. Apa yang ada di Reno 7 4G dengan warna sunset orange langsung diaplikasikan ke perangkat Oppo A77s. Kalau kita lihat yang menarik ya ini adalah yang sunset orange. Kita menamakan teknologi yang ada di perangkat ini adalah sebagai fiberglass shader design. Jadi di bagian belakang ini ada tekstur kulit dengan pola leci. Ini yang kita buat dengan 6 lapisan dan juga pemanggangan sebanyak 6 kali. Kalau kita bandingkan dengan penutup baterai, mungkin ada yang baterai kulit juga ya di produsen-produsen lain, maka tampilan yang dihasilkan oleh fiberglass shader design pada A77s ini lebih mulus, lebih halus, kemudian ini membuat ponselnya sendiri tampil lebih ramping dan juga memiliki ketahanan yang lebih lama dari tekstur-tekstur kulit yang ada yang sudah pernah diaplikasikan oleh produsen-produsen lain seperti itu. Dan akhirnya warna ini menjadi salah satu warna yang sangat menarik meneruskan suksesornya Reno 7 4G yang memang banyak sekali konsumen yang membeli warna ini. Mungkin ada beberapa Dena nih kemarin jalan-jalan bilang banyak banget orang yang pakai Reno 7 4G warna sunset orange, yang memang sepopuler itu perangkat dengan warna seperti ini. Kemudian yang kedua, Stereo Black ini menggunakan Oppo Glow. Jadi warna hitamnya ini terinspirasi dari warna hitam di malam hari dengan kilauan-kilauan yang menyerupai langit yang berkilau di malam hari, dan Oppo Glow yang pastinya ada efek-efek kilauan halus, dan kemudian membuat perangkat belakang ini tahan terhadap sidik jari dan anti gores ringan. Oke, desainnya sangat ramping karena ada dua perbedaan. Sunset orange ini lebih berat dan juga lebih tebal kalau kita bandingkan dengan Stereo Black. Beratnya dan tebalnya tidak begitu besar ya, dari 190 ke 187 dan 8,04 mm ke 7,9 mm. Jadi perangkat ini masih termasuk perangkat yang sangat ramping dan juga menghadirkan sesuatu, Mas Rio boleh dibantu, menghadirkan sesuatu perangkat yang memang nyaman digenggam, kemudian memiliki desain yang cukup menarik. Kenapa nyaman digenggam? Kalau kita perhatikan ya, terutama pada bagian si tepian ini, banyak produsen yang juga memiliki tepian yang sama dengan
si Oppo A77s. Tapi biasanya pada bagian pinggirnya mereka merupakan untuk ada sudut-sudut yang membuat perangkat ini ketika dipegang kanan itu merasa tidak tajam dan sangat natural. Kebanyakan mereka membuatnya adalah dengan sudut tajam. Jadi ketika kita pegang dalam waktu yang cukup lama, ini perangkat ini nggak begitu nyaman ketika kita pegang. Oke, untuk displaynya layarnya cukup besar, 6,56 inch, saturasi warna 90%, dan refresh rate-nya sudah cukup tinggi, 90 Hz. Jadi ini masih meneruskan apa yang kita hadirkan di perangkat Oppo A76 dengan refresh rate yang tinggi. Kemudian punya sistem AI all day AI comfort. Oke, buat kamera balik lagi. Akhirnya perangkat ini terus membawa peningkatan kamera dengan spesifikasi yang ada pada perangkat Reno series. Jadi kita bisa bilang bahwa perangkat ini membawa fitur kamera Reno series. Apa itu? Akhirnya perangkat ini menjadi salah satu yang pertama yang mengaplikasikan beberapa fitur-fitur yang dibawa dari Reno series. Kalau kita lihat dari spesifikasi kameranya, kamera utama ada 50 megapiksel dengan diafragma 1,8, kemudian ada kamera bokeh dengan diafragma 2,4, dan di kamera depan sendiri 8 megapiksel dengan diafragma 2.0. Kemudian fitur apa yang dibawa dari perangkat Reno series yang tadi saya sempat singgung? Ya, jadi ini menjadi pertama kalinya fitur bokeh flare portrait turun ke perangkat A series. Fitur yang tadinya hanya ada di perangkat Reno 8 series, ini sekarang bisa disajikan di perangkat A series. Kemudian dengan selfie SDR, tadinya perangkat fitur ini juga ada di perangkat Reno series, sekarang bisa hadir di perangkat A series. Tentunya ini merupakan sebuah kemajuan karena memang dari engineer kami untuk berupaya memaksimalkan apa yang hadir pada perangkat A77s, spesifikasi dari prosesor dan lain-lainnya ini bagaimana dioptimalkan sehingga bisa memuat fitur-fitur yang tadinya hanya dimungkinkan ada di perangkat Reno series. Kemudian fitur yang kedua, ini juga ada beberapa dari Reno series dan akhirnya menjadi fitur yang hadir juga pada perangkat A77s. Biasanya fitur-fitur ini menjadi salah satu fitur yang banyak dipergunakan, terutama AI portrait retouching, dan juga ada 108 megapiksel dengan kamera belakang yang hanya 50 megapiksel. Kemudian bisa mendapatkan gambar lebih dari megapiksel yang disajikan, 108 megapiksel. Namun juga perangkat ini akan menyajikan gambar yang tidak hanya jernih, tajam, dan juga layak untuk kualitas cetakan. Oke, performa handal. Pertama, perangkat ini masih membawa 33 watt SuperVOOC. Dengan 33 watt SuperVOOC, perangkat ini juga mengusung baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Dan juga kalau misalnya kita melakukan isi ulangnya kurang dari 30 menit, maka perangkat bisa menyajikan 50% tingkat kepenuhan baterai. Dengan mengisi sekitar isi ulang 5 menit saja, maka konsumen akan mendapatkan waktu 2,98 jam untuk melakukan panggilan telepon. Fitur-fitur baterainya sama seperti yang ada di Reno 8 series. Ada Super Net Time Standby, di mana baterai ketika tidak lupa untuk diisi ulang hanya akan turun 1,68% dalam semalaman. Kemudian ada Optimus Night Charging, di mana akan menjadwalkan pengisian baterai pada malam hari untuk menjaga baterai ponsel tetap sehat, dan Super Power Saving Code, di mana ketika baterai turun menjadi 10% akan ada peringatan yang membantu untuk memaksimalkan sisa baterai terakhir. Performa perangkat ini menggunakan Snapdragon 680 4G, di mana fabrikasinya 6 nanometer dan tidak hanya menyajikan fitur yang irit daya, tapi menawarkan kinerja game yang sangat dioptimalkan, fotografi yang terbaik, dan juga streaming lancar dan audio yang kaya. Dan A77s hadir dengan RAM 8GB dan ROM 128GB. Jadi saat fitur Smart Expansion diaktifkan, RAM standar dapat meminjam hingga 8GB. RAM 8+8 saat ini hanya berlaku di Indonesia dan akan
diupdate akan ada peningkatan software untuk mengaktifkan fitur ini. Jadi ketika konsumen pertama kali mendapatkan Oppo A77s, opsi yang tersedia hanya 5 GB. Namun melalui peningkatan software nantinya opsi akan bisa berkembang jadi 8 GB. 8 GB sendiri adalah mungkin yang tertinggi dari lini seri Oppo. Mungkin kalau tahu yang paling tinggi apa? Find X5 Pro. Tidak, itu 7 GB. Sekarang yang paling tinggi adalah Oppo A77s. Bayangkan A-series mempunyai kemampuan untuk ekspansi RAM-nya jauh lebih besar daripada Oppo Find X5 Pro. Dan tentunya perangkat ini masih bisa diperluas dengan tambahan kartu micro SD hingga 1 TB. Jadi 128 GB masih bisa ditambahkan dengan micro SD hingga 1 TB. Nah, yang menarik adalah ini meneruskan apa yang ada pada perangkat Oppo A57. Maka dari awal tadi saya berbicara, saya menyinggung bahwa Oppo A57 mendapatkan respon yang cukup baik, terutama pada fitur dual stereo speaker dan juga kita punya fitur ultra volume. Jadi A7s punya fitur speaker stereo yang disinkronisasi antara atas dan bawah. Kemudian perangkat ini bisa menawarkan suara-suara yang jauh lebih baik dibandingkan A76 dan audio yang dihasilkan ini luar biasa jernih. Ketika nanti konsumen ada di lingkungan yang mungkin agak sedikit berisik, agak sedikit banyak suara, maka A77s dapat didukung dengan mode ultra volume. Jadi mode ultra volume itu ketika kita membesarkan volume, kita tap sekali lagi untuk volume up, itu dia akan keluar mode ultra volume. Yang berarti bahwa suara dari semua berbagai jenis audio yang ada di A77s itu dapat disesuaikan untuk menghasilkan suara yang jauh lebih keras, tapi tidak mengorbankan kualitas. Biasanya suara yang lebih keras, kualitasnya akan lebih sedikit turun dengan suara yang mungkin tidak bulat atau pecah dan lain-lain. Tapi A77s tidak. Kemudian ini yang menjadi salah satu standar Oppo, yaitu enduring quality. Jadi kita tidak hanya menyajikan produk dengan berbagai macam fitur yang menarik, tapi kita juga menyajikan produk yang memiliki kualitas tertinggi dengan melakukan beberapa pengujian. Jadi pengujian-pengujian ini biasa standar digunakan Oppo enduring quality, tidak hanya di perangkat Reno, tapi sekarang ada di perangkat A-series. Dan memang yang menjadi tujuan pokoknya adalah pada perangkat A-series ini A77s juga memiliki perlindungan IP5X dan juga IPX4. Jadi perlindungan terhadap debu dan juga perlindungan terhadap cipratan air normal. Dan ada beberapa uji tes yang teman-teman bisa lihat, ada 500.000 uji tekan di tombol powernya, ada 150.000 uji tekan di tombol volumenya, ada 10.000 siklus dicabut dicolok, kemudian ada 20.000 siklus cabut colok di USB portnya. Jadi ini adalah uji-uji standar yang akan dilakukan Oppo terhadap perangkat A-series, terutama Oppo A77s. Oke, ColorOS ini juga menjadi yang pertama karena at least A76 masih membawa ColorOS 11, A77s langsung membawa ColorOS 12.1 berbasis Android 12. Di mana ColorOS 12.1 ini kita menitik beratkan pada beberapa fitur-fitur utama seperti privacy dashboard, di mana kita dapat melihat izin-izin yang digunakan aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi kita bisa memastikan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut nanti ini tidak akan mengakses informasi pribadi yang memang tidak dibutuhkan. Kedua adalah privacy protection, terutama untuk ketika kita membagikan foto, kita mau data-data metadata atau informasi-informasi yang tergantung di dalam foto ini kita tidak ingin share ke orang lain, maka ini semua bisa dihapus atau disembunyikan. Kemudian FlexDrop ini akan membuat produktivitas, terutama untuk multitasking akan semakin baik. Misalkan kita sambil menonton video, kemudian menjelajah internet dan lain-lain, ini bisa dilakukan bersamaan dengan fitur jendela aplikasi yang akan yang satu akan lebih kecil daripada yang satunya lagi. Kemudian ini yang merupakan fitur yang favorit, yaitu Create Finger Translate dengan Google Lens. Kita bekerja sama dengan Google untuk dapat dengan mudah mengaktifkan translasi atau mengaktifkan fitur penerjemah itu dengan menggunakan screenshot saja. Jadi kita nggak harus perlu memblok memblok source-nya
copy, paste ke Google Translate dan kemudian request lagi, tapi kita langsung dengan menggunakan fitur screenshot. Oke, jadi dari semua tadi yang saya bilang, ini ada beberapa yang menjadi first time atau yang pertama. Yang pertama, ini yang menjadi yang pertama di A7 series dengan fiberglass leather design. Yang kedua, ini adalah salah satu yang belum saya bahas adalah charging port protection. Apa itu charging port protection? Ketika tadi ada IP5X dan IPX4, charging port protection berfungsi ketika ada air yang masuk di perangkat port chargingnya Oppo A77s. Handphone akan menolak untuk diisi ulang sampai dengan 4 jam. Jadi nanti jangan khawatir konsumen kok nggak bisa dicas, itu memang salah satu bentuk proteksi kita. Dengan asumsi 4 jam itu air sudah bisa kering atau si konsumen sudah bisa mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah air masuk lebih dalam lagi, entah dikeringkan, entah taruh di bagian bawah seperti ini. Jadi ponsel sama sekali akan menolak untuk dicas untuk mencegah nanti terjadinya konsleting dan hal yang tidak diinginkan. Dan ini pertama kalinya A7 series dengan multi cooling system. Multi cooling system yang digunakan sama dengan perangkat Reno 8 4G. Jadi kita menggunakan vapor chamber juga pertama kalinya pada Oppo A7s. Dan tadi bokeh blur portrait, fitur yang memang populer di Reno series, ini kita coba hadirkan di Oppo A77s. Dengan ultra linear dual speaker, ini tadinya fitur yang hanya ada di perangkat A57, kita bawa juga di perangkat A77s. Dan A77s juga punya 3D Dolby Atmos ringtone yang cukup menarik. Ketika ringtone-nya itu diaktifkan, maka sesuai dengan suara 3D, maka akan ada kesan berputar di sekeliling kita. Dan pertama kalinya A7 series menggunakan ColorOS 12.1. Dan yang terakhir ekspansi RAM 8 GB. Oke, jadi setelah A77s itu baru akan tersedia Senin, teman-teman. Teman-teman menjadi yang pertama yang memantau kali ini. Jadi pre-order akan dimulai tanggal 17 sampai 26 Oktober dengan mendapatkan keuntungan bahwa setiap konsumen yang membeli A7s akan mendapatkan Oppo Enco Buds 2 dan juga ada Oppo Point, My Oppo Point sebanyak 4.000. Jadi 4.000 My Oppo Point itu selama masa pre-order dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan. Keuntungannya dari partner-partner kita di sini. Di sini ada partnernya yaitu ada Jiniso, ada Bias, ada Klik Dokter, Ruang Guru, Yellowfit, dan Innisfree. Jadi semua keuntungan ini bisa didapatkan oleh konsumen ketika melakukan pre-order Oppo A7s dari tanggal 17 sampai 26, dan semua keuntungan ini bisa didapatkan nanti pada tanggal 27 Oktober setelah mereka menerima perangkatnya. Jadi ketika menerima perangkatnya dan aktifat handphonenya, kemudian dia akan membuka aplikasi My Oppo, maka hal tersebut baru bisa diklaim. Oppo A7s dijual dengan harga Rp3.499.000. Kita cuma punya satu varian, yaitu 8128, dan juga ada dua warna. Warna favoritnya adalah sunset orange, dan warna satu lagi adalah stereo black. Ini adalah spesifikasinya tentang Oppo A7s. Jadi ini spesifikasi detail mengenai perangkat ini. Kemudian yang pasti akan menarik adalah komparasi, dan kita coba akan komparasi dengan smartphone populer saat ini, Oppo A76, bukan brand lain. Jadi kalau dibandingkan dengan Oppo A76, apa keunggulannya? Jadi kita lihat ada fiberglass leather design, OS-nya lebih baru, kemudian ekspansi RAM-nya lebih besar, sistem internalnya adalah iOS 2.2. Kamera utamanya lebih tinggi 50 megapiksel, loudspeakernya sekarang ada stereo speaker, dan kalau dilihat dengan berbagai keuntungan yang ada di A7s, harganya hanya selisih 100.000 dari pertama kali Oppo A76 diperkenalkan. Kalau kemarin saya banyak bercerita tentang tunggu hari ini, tunggu di tanggal 13 ini teman-teman untuk menyaksikan ini, karena memang pada dasarnya Oppo A77 yang beredar itu sangat berbeda dari yang ada di luar.
kita perbandingkan dengan Oppo A77 yang ada di India, mereka hanya menggunakan MediaTek Helio G35 dan 464 untuk konfigurasi RAM-nya. Mereka masih menggunakan eMMC, kita sudah menggunakan UFS. Dan memang dari harga sendiri mereka jauh lebih murah, 3 juta, tapi dengan selisih sedikit. Saya rasa perangkat A77s jauh lebih tinggi spesifikasinya dan lebih menarik untuk didapatkan.